yang telah berhadir di tengah kita pada hari ini, Bapak Ibu Dekan, kemudian Ketua LP 2M, sekaligus Kanda Dr. Jasafat selaku koordinator yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ketua panitianya sebenarnya itu adalah Saudara Rahmat Saputra. Kemudian penghormatan kita kepada tamu kita yang telah berhadir. Pertama kepada Kanda Munawar Liza Zainal. Beliau merupakan salah satu tokoh kunci dalam sebagai saksi hidup, pelaku sejarah, pembuat sejarah, bagaimana proses konflik di Aceh ini dilakoni dan diselesaikan secara bermartabat. Kemudian adinda kami Saudara Sunni Iqbal Mualim, beliau sebagai Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Aceh dengan seluruh jajarannya. Selamat datang di Kampus UIN Araniri, Kampus Energi Kebangsaan Sinergi Membangun Negeri. Kalau adik kami para tamu undangan melihat tagline di landmarks papan nama UIN Araniri di pintu masuk, itu UIN Araniri, Kampus Energi Kebangsaan Sinergi Membangun Negeri. Energi kebangsaan yang kami maknai di sini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam energi ideologi negara. Itu adalah Pancasila. Pancasila itu sebagai ideologi negara dan itu adalah energi kebangsaan yang landasan kuat, yang pondasinya berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya negeri ini tidak boleh hidup ateis, non agamis tidak boleh hidup di negeri ini. Dan nilai-nilai inilah yang mesti diberi pemahaman kepada generasi yang akan datang yang melanjutkan pembangunan di negeri ini, sehingga betul-betul kita Aceh, katakanlah Indonesia, itu bisa maju berkembang pada masa-masa mendatang. Kemudian penghormatan kami kepada seluruh unsur pimpinan lembaga NGO, LSM, para aktivis yang telah berhadir, adik-adik kami, para mahasiswa, insan pers, para wartawan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Exhibition of 20 Years of Peace in Aceh, terkait dengan 20 tahun perdamaian Aceh ini. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami dalam membentuk sebuah, katakanlah, struktur, kemudian mulai dari sebuah paradigma, kemudian dia membentuk suatu ideologi, dari ideologi itu mengarah kepada logos, dari logos kepada etos. 4 hal inilah yang membingkai lahir perdamaian di Aceh. Orang Aceh itu memiliki akar agama yang kuat, yang secara ideologi betul-betul memahami bagaimana perdamaian itu sebagai inti ajaran Islam. Ya, dalam bahasa kami itu sering kita maknai ketika Al-Quran berbicara tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian bagaimana paradigma ideologi ini menjadi logos dan menjadi etos, kemudian kita ingin kembangkannya dalam bentuk relasi harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam. Semakin harmonis Tuhan, manusia, dan alam, maka dunia ini itu akan rahmatan lil alamin.
tidak ada problem apapun. Semakin tidak harmonis tiga hal ini, Tuhan, manusia, dan alam, maka berbagai kerusakan, kehancuran, konflik, ya, pembunuhan dan sebagainya itu terjadi. Makanya kita berharap secara konsep ideologi, logos dan etos yang kemudian melahirkan damai di Aceh ini betul-betul dipahami oleh seluruh generasi muda Aceh. Bukan hanya Pak Munawar Liza sebagai pelaku, sebagai saksi yang melakoni proses damai ini, tetapi generasi muda Aceh, para mahasiswa, siswa dan sebagainya, kita betul-betul harus memahami ini secara detail. Karena dengan damai inilah, ya, modal yang bisa kita gunakan untuk membangun Aceh yang lebih maju, bermartabat dan berjaya pada masa di hadapan. Namun sebaliknya, ketika katakanlah generasi muda kita melupakan proses etos, logos dan ideologi tadi, perdamaian yang hari ini kita capai, suatu saat ketika pemahaman tiga dimensi itu tidak lagi melekat pada generasi bangsa penerus masyarakat Aceh, bisa-bisa nanti suatu saat etos, logos dan tataran ideologi tadi kembali terjadi konflik pada 50 atau 70, 100 tahun kemudian. Karena ini terus terjadi, bolak-balik pemikiran, ideologi dan sebagainya. Namun yang harus dipahami, hampir semua peradaban, kalau kita melihat dalam konteks dunia ini, klasifikasi pengembangan transformasi peradaban manusia itu hanya dua. Ada peradaban teks dan ada peradaban pemikiran. Peradaban teks diwakili oleh berbagai peradaban yang berakar pada agama-agama samawi yang dibingkai, yang dibingkai dan dipayungi oleh wahyu. Wahyu itu adalah peradaban teks. Mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dan sebagainya, itu melahirkan peradaban teks yang inti peradaban teks ini, Tuhan mengintervensi dan memberi kewenangan kepada para rasul untuk memberikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebaikan, perdamaian dan sebagainya untuk diajarkan kepada manusia. Kemudian lahirlah peradaban Islam yang kita lihat hari ini, yang berakar pada wahyu dan dia tidak bebas nilai dan dia tidak bukan peradaban yang bisa kita lihat hari ini misalnya di belahan dunia barat, yang mereka berakar dari peradaban pemikiran yang lahir dari konsep peradaban pemikiran Yunani kuno, kemudian melahirkan peradaban Eropa Barat dan sebagainya, yang peradaban yang berasas pada akal semata dan dia mengabaikan nilai-nilai agama, sehingga lahirlah konsep sekularisme, peradaban yang bebas nilai, ya, sains untuk sains, ya, sains untuk pengetahuan, dan itu mereka bisa lakukan apapun bebas nilai. Ketika orang dibunuh, ketika Palestina dijadikan tumbal genosid yang luar biasa, bagi orang Israel itu bebas nilai, mereka tidak punya Tuhan. Makanya dalam konteks ini ketika Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati, ya, bagi orang Israel itu Tuhan telah mati. Mereka tidak berakar pada agama, tapi itulah peradaban yang merusak dan menghancurkan manusia. Kami berharap kampus sebagai sentral dalam pengembangan pengetahuan dan peradaban, ya, kami sangat memberi ruang yang terbuka untuk melakukan berbagai transformasi pengetahuan, transformasi ilmu, ya,
keadaban dan sebagainya, sehingga generasi-generasi Aceh ke depan itu betul-betul menjadi generasi yang unggul. Adik-adik kami hari ini yang harus Anda pahami, Aceh hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jangan Anda pikir Aceh ini hari ini udah luar biasa. Aceh hari ini menempati posisi anomali dalam konsep perkembangan sosial kemasyarakatan yang sangat terpuruk dari tahun-tahun peradaban Aceh sebelumnya. Kalau hari ini berbagai cap negatif dilekatkan kepada Aceh, itu bukan orang lain itu marah atau dia tidak suka kepada kita Aceh, tetapi itu realitas, fenomena realita yang terjadi di tengah masyarakat. Itu hari itu berbicara, itu datanya. Hari ini Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera. Mungkin juga kalau di Indonesia mungkin kita juga menempati urutan daerah termiskin, pengangguran terbanyak, daerah urung pungo terbanyak di nasional. Aceh memiliki orang gila terbanyak nasional. Aceh memiliki pengemis terbanyak nasional. Aceh memiliki generasi muda terlibat narkoba terbanyak nasional. Baca analisis Kompas Tempo kemarin, 80.000 generasi Aceh terpapar narkoba. Ya, ini mungkin yang muncul di artinya kalau 80.000 bagi 23 kabupaten kota, per kabupaten kota berapa orang? Ya, mungkin kurang dari 5.000 ya. Tapi itu mungkin bukan data real. Mereka mengungkapkan 80.000 ya. Kita nggak bisa bantah. Coba bayangkan. Ini kondisi kita daerah stunting. Ya, dari segi gizi balita kita dan sebagainya. Ini yang kita hadapi. Walaupun kita enjoy hari ini cipika-cipiki ketawa di warung kopi, negeri 1000 warung kopi di Aceh, kita nggak lengah. Orang lain melihat Aceh ini pada sisi lain itu dianggap Aceh termasuk daerah yang paling bahagia. Mungkin mereka melihat keberadaan generasi kita, orang kita semuanya itu ada di warung kopi. Ya, siang malam 24 jam berada di warung kopi. Indikator ini kemudian mungkin diangkat oleh survei nasional. Salah satu indikator penduduk terbahagia di nasional itu Aceh. Apakah data ini keliru atau bagaimana? Pokoknya ini realitas kita hari ini. Makanya kita berbangga, adinda kita Saudara Sani ini, kami berharap nantinya di bawah tangan dingin saudara, Aceh hari ini memiliki generasi muda yang brilian, yang punya etos inovasi yang tinggi, namun terkadang terlupa untuk dilakukan pembinaan, ya, jejaring, kemudian komunikasi dan sebagainya, pembinaan secara sistematika. Sementara Pak Jokowi secara nasional telah memberi modal kepada kita. Di Ladong itu ada pusat pengembangan kreativitas untuk anak muda. Itu hanya ada 2 di Indonesia, 1 Papua, 1 Aceh di Ladong itu. Hari ini menjadi bangunan megah yang luar biasa. Tolong itu dimanfaatkan. Kami berharap nantinya saudara Sani menyampaikan kepada gubernur, ya, mungkin disampaikan jangan di pendopo tapi di rumah secara pribadi, tolong fasilitas itu hari ini memang dikelola oleh BIN, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk pendidikan kreativitas anak-anak muda Aceh, karena itu bagus sekali. Kemudian dalam
kebijakan nasional di BRIN itu memberi kekhususan kepada Aceh dan Papua. Di sana itu ada Rumah Aceh dan Papua sebagai induk penelitian pengembangan yang dilakukan oleh BRIN. Saya pikir ini juga menjadi satu modal bagi kita, bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama dengan BRIN. Anak-anak muda kita, peneliti kita, Pak Reza di IKAYOS tadi sebagai ketua IKAYOS, beliau juga sebagai ketua SDGs Win Araniri. Hari ini kegiatan ini merupakan kolaborasi antara IKAYOS, ya, SDGs, LP2N Win Araniri, sehingga momen-momen kegiatan ini betul-betul nantinya menjadi momen yang baik yang memberi inspirasi kepada generasi muda Aceh, kepada para mahasiswa kita. Kemudian nantinya juga sebagaimana Pak Reza tadi jelaskan, di IKAYOS pada 15 ya, itu ada International Conference. Kemudian Saudara Rahmat pada tanggal 14 itu akan ada diskusi perdamaian di tempat kita, dengan mengundang tokoh kunci, Wali Nagro misalnya dan sebagainya, tokoh nasional dan lokal yang ada ini untuk mendiskusi tentang perdamaian ini. Kemudian dalam konteks perdamaian dan sekaligus menyambut Maulid Nabi pada tanggal 4 September, kami Pak Mukni sebagai perwakilan Uni Emirat Arab untuk Aceh di Win Araniri, Dr. Sultan Faisal itu akan mengirim siapa namanya, mantan Menteri Agama Yordania, siapa namanya Pak? Ya, jadi nantinya kita karena Maulid itu kan jatuhnya pada malam Jumat. Jadi kita di hari Kamis tanggal 4 September di UIN Araniri insya Allah akan dilaksanakan dalam rentetan memperingati perdamaian Aceh dan juga sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, disponsori oleh Khalifah University bin Zayed Uni Emirat Arab. Itu kita akan melakukan nantinya melaksanakan kegiatan di auditorium Ali Hashmi. Kemudian nantinya didatangkan beberapa orang yang akan ada nasyid, ada yang menyampaikan tausiah. Itu salah satunya itu mantan Menteri Agama Yordania, itu akan dibawa ke kampus kita. Jadi mudah-mudahan nantinya dengan semangat perdamaian ini, kami berharap betul-betul perdamaian ini menghasilkan katakanlah kesejahteraan, karena dari jembatan, katakanlah dari konflik ke damai, perdamaian ini sebagai jembatan di mana nantinya dalam lingkup perdamaian ini berbagai kegiatan pembangunan dan sebagainya itu mudah dilaksanakan, bisa kita lakukan. Orang akan datang ke Aceh. Hari ini Aceh ini dilirik oleh berbagai komunitas internasional, tinggal kita bagaimana mempersiapkan diri, menyambut mereka, memfasilitasi mereka. Kemudian kami tidak ragu kalau adik-adik kami ini membaca kebesaran, kehebatan nenek moyang kita dulunya yang kosmopolit, yang sangat terbuka dengan masyarakat internasional. Terkadang kita hari ini kalah kita dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulunya itu sudah melalang buana perdagangan Eropa dan sebagainya. Kalau tidak percaya nantinya bukti sejarah hari ini begini. Ayo panjang macam apa buku? Rahman, habis ini acara apa lagi? Oke. Hari ini kalau adik-adik kami ditanya oleh orang luar, apa ini orang Aceh ini? Asik membanggakan diri, mengatakan dulunya sebagai kerajaan besar, ya, sebagai kerajaan besar, negara terbesar di Asia Tenggara dan sebagainya. Ditanya, apa buktinya? Kita hari ini bukti Aceh dulunya menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Hari ini tinggal 2,
secara fisik. Satu manuskrip, dua batu nisan. Hanya dua ini yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Istana raja nggak ada lagi di Aceh, dibakar oleh Belanda. Kemudian di the record. Kalau di Jawa, begitu Belanda masuk, raja menyerah, istana dikasih tempat untuk Belanda, makanya nggak dibakar. Jadi Belanda tidur di istana raja ketika raja menjajah kawasan Jawa. Di Aceh tidak mau ini kita, jadi artinya terus kita melawan dan sebagainya, kita nggak mau tunduk dan sebagainya. Makanya keraton, raja, masjid raya dan sebagainya semua dibakar oleh Belanda, sehingga nggak ada bukti hari ini ada istana raja yang tinggal di Aceh. Tidak ada bukti. Yang ada hanya manuskrip dan batu nisan. Dalam manuskrip Aceh, di situ kita menemukan, kalau kita membaca kertas, ya, dalam ensiklopedi apa namanya itu, kertas Eropa itu, watermark, ya, kita menemukan dalam watermark kertas Eropa itu, manuskrip Aceh ini sangat lengkap. Kertas Eropa ada yang produk Inggris, ada produk Itali, ada produk Inggris cabang Kalkuta, Turki dan sebagainya. Itu ditemukan dalam manuskrip Aceh. Dan manuskrip Aceh ini rata-rata ditulis oleh ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan kita. Itu abad 16, 17, 19. Dan ini menjadi bukti Aceh dulunya adalah negara besar yang kaya raya dan sebagainya. Itu tiga bahasa. Arab gundul, aksara Arab, tulisan Arab, bahasa Melayu Jawi, tulisan bahasa Melayu ditulis dengan aksara Arab, kemudian bahasa Aceh, aksara Arab, tulisan Arab tapi bahasa Aceh, yang orang luar Aceh nggak bisa baca itu. Pernah sekali Profesor Oman Fatur Rahman, itu guru besar bidang filologi UIN Ciputat. Kami buat katalog manuskrip Tanah Habe. Oman ini karena profesor bidang itu, dia satu hari baca manuskrip kitab bahasa Aceh, mulai dari pagi sampai siang, satu lembar tuh nggak selesai. Buah mani, tak apa-apa dia, kan? Karena malu, dia gak ngomong ke kita. Akhirnya dia bilang, Mas Puji, saya udah baca dari pagi sampai sekarang, nggak tahu ya apa isinya. Coba Mas saya lihat. Ternyata itu adalah kitab manuskrip berbahasa Aceh tapi aksara Arab. Saya bilang, Mas ini bahasa Aceh, Mas Omar nggak bisa baca ini. Orang Jawa, orang Sunda nggak bisa baca ini. Saya bilang, bukan bahasa Melayu. Buah mani itu buah mano. Jadi dalam kitab itu ternyata kitab perobatan yang dijelaskan tentang bagaimana campuran obat-obat dan sebagainya. Akhirnya ketawa dia. Dia nggak, baru pada saat itu dia baru tahu manuskrip Aceh itu ada berbahasa Aceh. Kemudian batu nisan. Dua hal inilah yang membuktikan Aceh dulu pernah menjadi kerajaan besar di Nusantara. Kemudian kedua, manuskrip kita hari ini beredar di seluruh dunia, menjadi kitab yang dicari, yang dipelajari oleh berbagai khalayak. Ya, baik di Leiden misalnya Pak Reza dulunya, di Inggris, di Malaysia, hampir di seluruh dunia yang berkecimpung dengan ilmu pengetahuan, manuskrip Aceh itu ada. Saya satu hari itu yang paling terkejut, kami diundang ke Tokyo setelah tsunami untuk pelatihan restorasi manuskrip oleh Lembaga Kearsipan Nasional Jepang di Tokyo, 40 hari. Dalam 40 hari itu kemudian ada satu hari itu kami seminar di Sophia University di Jepang. Salah satu pembicara waktu itu hadir dari Mindanao, dari Filipina. Dia bawa manuskrip. Dia dengan bangganya bercerita tentang manuskrip dia dan sebagainya. Waktu itu saya dengan Salman di Kaum Suludin sekarang. Lembah Salman, kaci baca
Ilikut di Salmanto penulis kitabnya, kadang cik manuskrip tanya Aceh. Begitu dibaca di belakang, kitab ini selesai disalin oleh Al-Fakir bla 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 Kutaraja, nyangkanya bukan nyo kitab Aceh. Ini manuskrip sudah sampai ke Filipina, tapi itu adalah khazanah kita. Hari ini di museum atau perpustakaan negeri di Malaysia, itu mungkin ada 3.000-an perpustakaan negeri nasional Malaysia, ada 3.000 manuskrip kita yang dijual ke sana. Mereka juga tidak bisa mengklaim itu milik Malaysia. Nah, makanya saya pikir ini sejarah kita yang penuh dengan heroik, peperangan, ya, perdagangan seperti tadi Anda jelaskan, kemudian perdamaian, kesejukan dan sebagainya. Ini menjadi energi bagi kita generasi Aceh untuk membangun negeri ini yang lebih makmur ke depan. Karena tujuan akhir hidup kita adalah demi kemaslahatan masyarakat. Hanya itu tujuan kita. Jadi kita mendidik orang, kita membangun negeri ini agar orang bisa hidup dengan baik, dengan makmur, bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal, bisa membantu sesama kita dan sebagainya. Itulah tujuan akhir sebuah rekonstruksi pembangunan dalam sebuah negara. Demikian, dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan exhibition 20 Year of Peace in Aceh secara resmi kita buka. Demikian, wallahu muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Bapak Rektor untuk tetap berada di tempat. Kami undang Bapak Suryal Iqbal, Bapak Munawar Liza dan Bapak Reza Idria untuk maju ke depan. Dan kami minta kesediaan Bapak Ketua LP2M Dr. Jasafan menyerahkan kaos 20 tahun Damai Aceh. Serahkan bajebe. Yang ukuran apa hanya yo. Balik. Nawak Belanda. Coba hijau hanya pakai le. Cek penyuhan lo ketukar. Siap. Belum Bapak tunggu ini belum difoto tadi. Apa? Gini. Oke, terima kasih. Ya ada cocok. Ukurannya apa? Foto bersama dulu. Bapak, baik kita lanjutkan dengan foto bersama. Ya, oke. Ya, sini lagi Bapak. Ya, Sedikit ke sini. ya, oke. Arah depan aja bajunya Pak Reza. Depan aja, oke. Ya, tetap. Oke. Dua balik. 3, 2, 1. Beres ya?